Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat perencanaan dan pengendalian program penyakit menular. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Afirda, selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kali ini, saya akan membahas tentang urgensi penyakit HIV/AIDS dan dampaknya yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat. HIV/AIDS adalah sebuah jenis penyakit mematikan yang hingga saat ini belum ditemukan cara pengobatan dan penyembuhannya. AIDS merupakan wujud nyata dari sekumpulan gejala dan infeksi yang muncul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang dapat menurunkan tingkat fungsi imunitas seseorang yang menderitanya. Sedangkan HIV adalah salah satu jenis virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Upaya penanganan yang ada saat ini hanya mampu memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh. Tetapi penyakit tersebut belum bisa disembuhkan. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki epidemik HIV dan AIDS yang berkembang dengan cepat. Kasus HIV/AIDS di Indonesia secara kumulatif kian meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2021. Jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan Maret 2021 adalah sebanyak 427.200 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan Maret 2021 adalah sebanyak 131.417 orang. Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus AIDS di dunia juga kian meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Begitu juga dengan Asia Tenggara yang memiliki jumlah kasus sebesar 4 juta kasus. HIV/AIDS memberikan dampak secara luas dari segi sosial, psikologis, dan ekonomi. Dampak sosial dari munculnya penyakit HIV/AIDS yaitu adanya perubahan kuantitas dan kualitas terhadap hubungan dengan keluarga, teman, relasi, dan jaringan kerja. Sedangkan dampak psikologis yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS yaitu mereka mengalami depresi, merasa tertekan, merasa tidak berguna, stres, rasa cemas yang berlebihan, bahkan ada yang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dampak psikologis yang dirasakan penderita HIV/AIDS adalah akibat dari adanya dampak sosial yang didapatkan seperti stigma yang buruk atau hukuman sosial dan diskriminasi dari lingkungan sekitar terhadap informasi mengenai AIDS dan ODA. Penolakan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang lain, terutama oleh anggota keluarga, akan memperparah depresi yang dialami penderita. Begitu juga halnya dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari epidemi HIV/AIDS. Tingginya angka kasus HIV/AIDS akan menyebabkan pengeluaran biaya yang sangat tinggi, baik dari pihak penderita maupun dari pihak rumah sakit. Hal ini terjadi karena obat penyembuh yang sampai saat ini belum ditemukan, sehingga biaya pengobatan harus terus dikeluarkan hanya untuk perawatan dan memperpanjang usia penderita HIV/AIDS. Dampak jangka panjang di bidang ekonomi yaitu HIV/AIDS dapat menurunkan pembayaran pajak, menguras dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan fasilitas kesehatan lain. Namun, pada akhirnya digunakan untuk mengatasi HIV/AIDS. Kondisi ini akan menjadi beban keuangan negara dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. HIV/AIDS telah menjadi masalah kesehatan masyarakat sehingga diperlukan berbagai pendekatan agar masalah kesehatan ini dapat ditangani dengan baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: yang pertama, melakukan advokasi di tatanan penentu kebijakan serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak tentang betapa pentingnya melakukan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Kegiatan advokasi dapat dilakukan dengan menerbitkan surat edaran kepada lintas sektor atau lintas program agar dapat memberikan dukungan secara penuh dan berkelanjutan. Kedua, memperkuat kolaborasi terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan di kementerian atau lembaga dan sektor lain terkait, termasuk masyarakat,
akademisi atau organisasi profesi, media, dan swasta ketika melaksanakan tindakan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara melakukan kampanye yang memanfaatkan media strategis, termasuk media sosial. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memberikan edukasi kepada halayak luas melalui talk show atau webinar bersama pemerintah dan para ahli, tokoh agama atau masyarakat yang ditayangkan melalui media televisi atau radio. Yang ketiga, meningkatkan penggerakan atau alokasi sumber daya dalam mengatasi HIV/AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Edukasi harus dilakukan di setiap daerah dan perlu dilakukan edukasi secara nasional dengan menggunakan media radio dan televisi untuk memperluas cakupan penyebaran informasi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Yang terakhir, yang keempat, adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam mencegah infeksi dan penularan HIV/AIDS dengan cara melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan dilakukan untuk membangun masyarakat yang peduli HIV/AIDS dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat serta penguatan serta perluasan layanan tes dan pengobatan HIV/AIDS. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berharap agar HIV/AIDS mendapat dukungan penuh dan menjadi fokus utama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.